kita lanjutkan perbincangan dengan Ustadz Yusuf Mansur. Tadi di segmen sebelumnya Ustadz sempat menyinggung ada pasangan suami istri itu yang sampai bertengkar gara-gara. Oh, teman Anda Ustadz langsung ya. Ini bertengkar gara-gara jagonya berbeda begitu ya. Kecil. Kemudian dia bilang, nanti pada saat hari H, pokoknya istri tetap harus nurut sama suami gitu. Oh begitu, jadi si suaminya memaksakan kehendak sama istrinya? Nanya saya kan, gimana tuh Ustadz hukumnya tuh kalau istri nggak nurut? Ada nggak itu? Gue gak jawab dulu ya. Enggak, tapi sebetulnya ada apa enggak Ustadz? Depan mata saya kok itu. Lalu sebetulnya mungkin nah, kan, artinya iya, sebenarnya saya bilang tadi selama nggak ada yang kemudian nyirem, nggak bakal cerai juga kan, dia segitu aja gitu, paling yang kesel aja gitu kan. Nah. Tapi kalau hukumnya menurut Islam gitu seharusnya seperti apa Ustadz hubungan nah, itulah jeleknya demokrasi, salah satu sisi negatifnya itu, positifnya jelas banyak. Tapi ya perbedaan demikian itu masih bisa ditoleransi? Menurut saya masih ditolerir ya, sepanjang nggak ada pihak-pihak yang kemudian ngegosok. Umpama gini ya, tadi suami istri gitu ya, tapi ada satu nih, ada satu yang ikut hadir dan dia tahu potensi konflik ini, lalu kemudian dia gosok, lalong, bisa cerai. Bisa lah Mbak, apa yang nggak bisa digosok kan? Tukang baju gosok juga bisa digosok. Nah, laku sekarang. Kita tidak tahu itu bagaimana kemudian kehadiran pihak ketiga yang bisa tiba-tiba hadir mungkin di antara kita semua. Menurut saya sih pihak ketiga udah hadir di sini sekarang. Nah kalau begitu menurut Ustadz bagaimana supaya kita ini hatinya bisa tetap adem gitu Ustadz? Lalu bagaimana supaya hati kita bisa tetap adem gitu? Nah, makanya kan minggu tenang ini, hari tenang harusnya hari tenang semuanya gitu kan. Tenang, kalem gitu, masing-masing punya Tuhan kan. Ya bicaralah sama Allah, kan kita juga diajarin, teman-teman di madrasah sih kalau upacara kan juga suka baca doa toh. Allahumma arinal haqqo haqqo, ya Allah kalau emang itu baik, tunjukin itu baik. Warzuqna tiba'ah, dan anugerahi kami untuk mengikuti kebaikan itu. Wa arinal batila batila, warzuqna jitinabah. Kalau emang itu jelek, tunjukin jelek supaya kami bisa menjauhinya. Harusnya doa ini doa yang dihafal sama pemirsa. Atau doa yang paling pendek aja, ya Allah bantu milih deh, itu aja cukup. Nanti tangan mau nyoblos mana jadinya mana. Perlu sampai sholat istiqoroh begitu mungkin? Ya perlu, ini kan persoalan nasib. Seperti milih jodoh begitu? Iya, lebih kali karena ini jodohnya orang lain juga kan. Kalau masalah lo, misalkan dia bikin undang-undang mengatakan lo boleh kawin sejenis, ini jadi masalah juga. Jadi ini memang problem bukan problem diri sendiri saja, ini problem bangsa. Tadi kan nyinggung jodoh kan, apakah ini lebih daripada jodoh, urusan jodoh? Iya jelas lebih. Kalau pemimpin tuh ya salah bikin undang-undang, salah semua. Nah terus kita punya kekuatan apa kalau udah di stempel ya kan? Walaupun nanti presiden sih pasti nggak bakal berdiri sendirilah. Nggak ada presiden super di negara demokrasi. Ini catatan gembira buat masyarakat ya. Tidak ada presiden super di negara demokrasi. Toh mereka juga masih butuh menterinya begitu. Akhirnya perlu dewan. Iya. Jangan-jangan presiden sebenarnya dewan. Baik, Ustadz. Tapi kembali ke masalah tadi ada kawan Ustadz begitu yang suami istri kemudian berselisih paham. Kemudian tuh istrinya sebetulnya harus bagaimana? Apakah harus ikuti suami atau gimana? Saya karena saya bukan provokator, saya alihkan. Sarapan dulu. Selesai kan gitu. Hari itu selesai gitu. Ya, nah, habis itu saya mengangkat tahu lagi. Mudah-mudahan orang-orang semuanya seperti saya atau lebih baik daripada saya. Ya tidak kemudian. Tapi Ustadz bagaimana menyarankan pada yang saya takutkan ada provokasi terencana. Ini yang saya khawatirkan, ada provokasi terencana dan menurut saya modus-modus seperti ini patut dicurigai ada. Nah, kalau patut dicurigai ada, apakah harus jadi suuzon Ustadz? Jangan, harus jadi doa. Ya Allah jangan sampai nih ada pihak-pihak yang nggak rela, nggak ridho ngeliat Indonesia damai, ngeliat Indonesia kemudian baik-baikan aja. Terus begitu selesai presidennya salaman gitu ya, ada yang nggak redo pasti ada yang nggak redo. Nah ya terhadap yang nggak redo ini kita balikin kepada Tuhan, habisin aja yang kayak gitu-gitu, jangan sampai ada gitu, supaya kita tenang sampai benar-benar tenang gitu. Baik, Ustadz biasanya kalau setelah pemilihan gitu ya, tentunya ada pihak yang menang dan ada yang kalah. Dan beberapa biasanya negara tidak berhasil loh ngelola pasca pemilihan. Nah, biasanya kalau di Indonesia yang kalahnya kan selalu mengajukan gugatan begitu. Menurut Ustadz ini supaya mengurangi potensi konflik ini kita semua harus berbuat seperti apa sih Ustadz? Kalau dari sisi hukum, kalau memang pihak yang kalah nanti merasa ada kecurangan, kan hak dia juga sebagai warga negara untuk mengajukan gugatan. Tapi kan kemudian proses akan berjalan terus kan. Nah, kalau misalkan ini terjadi chaos kan pasti akan diambil militer. Ya, diambil oleh 3 menteri. Jangan sampai ya, tapi kan. Jangan sampai karena cost-nya ntar panjang lagi gitu. Panjang kali lebar. Kita udah bagus nih, udah bagus, udah cakep lah gitu. Tinggal bagaimana menjaga ini. Saya kira 200 jutaan orang berdoa ya.
Maksudnya iya sih Allah nggak dengar gitu. Toh orang yang memang sengaja jahat, apa nggak bisa Allah ubah dia di menit terakhir menjadi orang baik? Kan saya aja dulu kayak apa brengseknya kan di mata keluarga kan kacau. Iya. Tapi keluarga percaya saya bisa benar, akhirnya jadi benar. Mungkin ada Mudah-mudahan imbauan khusus benar dari terus, ya. iya, mungkin ada imbauan khusus dari Ustadz supaya kita bisa menghadapi Pilpres ini dan juga nanti setelahnya itu bisa adem walaupun mungkin jago kita ini tidak menang gitu. Baik, apapun nanti akhirnya keputusan dan kehendak Allah. Walaupun nanti pahit menurut satu fans tersendiri, satu pendukung bahwa ya jagoan gue kalah, tapi itulah yang terbaik. Percayalah, nggak mungkin Tuhan salah dalam menentukan keputusannya, nggak mungkin salah. Habis itu kita tinggal introspeksi dan ya udah rame-rame dukung yang terpilih nanti. Gitu. Oh, satu suara sudah, kalau udah begitu mau udah harus menyatukan suara dan harus tetap mendukung yang menang ya. Iya harus lah udah begitu mau nggak. Habis itu kemudian persiapan terbaik ya kompetitivenessnya mesti ditinggiin gitu kan. Oke, nah Ustadz, tadi kalau dari hasil survei ya, tadi saya sempat berbincang begitu dengan beberapa narasumber dari lembaga survei menyatakan bahwa ternyata masih banyak yang belum memutuskan gitu dan kemungkinan angka golputnya ini juga masih akan cukup tinggi. Ustadz ada imbauan khusus, mungkin apa sih sebetulnya pandangan Islam gitu melihat mereka yang menolak untuk memilih pemimpin mereka? Baik, saya juga mesti arif juga ya bahwa di Islam sendiri kan terjadi kemudian berbagai pendapat bahwa kenapa harus memilih, harus mengikut demokrasi gitu. Nah, tapi golongan yang berpendapat seperti ini tuh lebih kecil. Orang golput tuh bukan karena agama kok. Orang sekarang golput tuh capek, ngapain juga gue milih, itu aja lebih pada pesimis sebenarnya. Makanya saya bilang kepada rakyat Indonesia, no, jangan pesimis. Kalau pesimis, nanti kepesimisan itu yang muncul. The losernya yang lebih muncul. Ntar kalau jutaan orang pada pesimis, negeri ini jadi drop, warnanya jadi redup gitu. Jangan optimis, berangkat bismillah. Udah coblos dah bismillah. Pokoknya Allah nggak bakal khususnya nggak sih Ustadz yang melarang, yang menganjurkan kita supaya tidak golput itu? Nggak, kalau pendapat sih pasti debatable lah ya kan. Kalau saya ngomong di sini jangan golput juga, ntar yang bilang nusuk itu malah yang haram kan saya juga kena juga. Artinya sosok lah, kita doa yuk gitu. Doa aja, pada akhirnya kan nanti kaki ini bukan punya kita loh. Kaki ini bukan punya kita. Siapa sih yang ngizinin kaki ini melangkah? Emang ente yang punya kaki, membawa kaki ini seenaknya belum tentu. Kalau keselnya nggak bisa jalan juga dia. Tangan juga siapa sih yang menggerakkan? Kan Tuhan. Ya udah, pokoknya berdoa aja. Nanti sampai hari bismillah dah. Terserah Allah nyampe apa enggak ke TPS gitu kan. Baik. Insya Allah. Tanggal 8 malam kita juga akan ada doa buat pilpresnya di KPU ya. Khusus ya ini supaya tanggal 9 berjalan nggak tahu lancar. itu apa nanti terbuka atau tertutup, saya belum paham. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini Ustadz Siap. setelah jeda berikut ini pemirsa, tetap bersama kami. Saat jeda komersial, saya dan Ustadz Yusuf Mansur tadi sempat berbincang masalah Timnas Aljazair. Iya, saya minta itu dong ditayangin ya Pak, berita Timnas Aljazair nyumbangin bonusnya ke Gaza kan keren banget itu. Iya. Aksi kemanusiaan. Ini kita tayangkan untuk pemirsa Iya. juga begitu Ustadz ya. Dan alhamdulillah saya lewat Darul Quran dengan partisipasi dari masyarakat Indonesia, kita bangun gedung sekolah di sana. Kurang lebih 4 miliar. Nah makanya ini baru aja diresmiin. Ya Allah udah dapat berita seperti ini. Ya. Saya minta doa dari pemirsa, mudah-mudahan nggak kenapa-napa, nggak kepanjangan, mudah-mudahan amin. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali ke topik masalah Pilpres ini ya Ustaz. Iya. Karena walaupun minggu tenang tapi tidak memungkinkan, ini ada mungkin saja begitu ada pihak-pihak yang berusaha untuk harusnya membuat si capres dan cawapresnya sih. Iya. Tokohnya harusnya. Mereka berdua ini kalau inisiatif duduk bareng gitu ya. Ceger gitu menjelang Pilpres ya, duduk bareng kongko makan terus doa gitu ya bareng. Usul Anda begitu ya. Kayaknya sih bagus itu. Keren banget gitu. Baik, tapi mungkin sibuk menenangkan diri gitu Ya, semuanya kali. ya. Ustadz, mungkin ada imbauan terakhir untuk masyarakat Indonesia yang akan segera merayakan pesta demokrasinya pada tanggal 9 Juli nanti. Ya bismillahirrahmanirrahim, selain berdoa, jaga hati dan tetap bangun harapan dan keoptimisan bahwa Indonesia insya Allah akan aman-aman aja dan baik-baik saja. Jangan meyakini sedikit pun bahwa akan terjadi chaos, akan terjadi masalah. Yang nggak usah. Nanti kekhawatiran itulah yang akan terwujud. Optimis ya Ustadz ya? Optimis aja. Tapi di antara Kan kalau lingkungan optimis yang nggak ada cukup tapi. negatif gitu,
Ya, ada orang-orang yang tetap pesimis begitu ya. Jadiin aja kalau jumlahnya pesimis dikit kan akan kalah dengan yang optimisnya banyak. Insya Allah. Ngomong-ngomong, ini tetap saja ada beberapa orang yang ada masyarakat yang belum memilih begitu, masih ragu akan memilih nomor 1 ataukah nomor 2 begitu. Sudah sempat menentukan pilihan tapi kemudian ragu lagi. Kalau Untuk saran memantapkan hati saya, bagaimana Ustaz? Kalau saran saya sih baiknya ikut milih, bukan sih curiga. Takutnya kertas kosong itu malah dicurangin, ntar ente marah-marah lagi. Ya kan, isi aja udah jebret gitu, bismillah lah. Tapi kalau menurut Ustaz sendiri, pemimpin seperti apa yang dibutuhkan oleh Indonesia ke depannya ini? Pemimpin yang pertama lepas dari masalah kejagoannya, kepiawannya, nanti kehebatannya dan segala macam tetek bengek kekuatan pribadi-pribadinya. Menurut saya sih pemimpin-pemimpin ini harus ingat negeri ini bukan punya dia, punya rakyat atas izin Allah SWT. Jadi mesti banyak-banyak bener-bener. Ini persoalan tauhid sih ya. Kalau saya ngomong soal tauhid, soal iman, dibilang ini bukan negara berdasarkan agama atau Islam. Aduh susah juga, padahal kan ini kenyataan gitu. Kalau bisa sih memang siapa presiden nanti yang terpilih gitu ya, cobalah bawa masyarakatnya untuk urusan-urusan yang kira-kira bertobat dari maksiat, kemudian yuk dekat sama Tuhan, gitu-gitu loh. Kan masa sih harus nyoba-nyoba banyak solusi, jalan Tuhan belum dijajal bener-bener kan gitu. Siapa tahu lah dengan kita balik ke Allah, sesuai dengan Allah punya janji kan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insya Allah. Mungkin ada maksud juga ini yang bertepatan dengan bulan Ramadan ini Ustaz. Mungkin ada berkah tersendiri yang menurut Anda kira-kira akan didapatkan oleh masyarakat Indonesia karena pilpresnya bertepatan dengan iya, bulan Ramadan. ini perlu kita kemudian ucapin alhamdulillah karena kalaulah pilpres ini tidak diselenggarakan di bulan suci Ramadan, mungkin udah banyak pertebaran bom-bom molotov kali di jalanan ya kan. Masya Allah, jangan sampai. Lah makanya alhamdulillah gitu. Nah, ini nih harus disyukuri dan dijaga dengan baik gitu. Dan alhamdulillah kan, jadi posisi mudah-mudahan turunlah segala tensi yang membuat kita jadi ribut satu sama lain. Siapapun yang dipilih akhirnya kan juga teman sendiri, bangsa sendiri, saudara sendiri. Kalau berantem yang rugi kita juga sendiri. Nah, kalau perlu kita proteksi, jangan sampai ada kekuatan luar yang mencoba masuk di sini. Kalau bisa begitu, jangan sampai malah kita ribut sendiri. Nanti kayak jengkrik, jengkrik gaduh sendiri yang senang ketawa tukang jengkriknya kan gitu. Yang mengadu itu yang ya. mengadu. Ada doa khusus mungkin Ustadz untuk bangsa Indonesia menjelang pilpres ini? Saran saya berdoa saja dengan doa lisan masing-masing, dengan doa mulut pribadi masing-masing, tapi jangan lupa doain yang lain. Jadi kalau doa itu jangan cuma buat sendiri, jadi sisain doa buat yang lain. Bagaimana doanya itu Ustadz? Misalkan kita ini, ya Allah, ini? misalnya gini, ya Allah saya milih si Fulan buat jadi presiden. Tapi kalau umpama ternyata yang jadi si Fulan yang ono, ya udah kawal yang ono juga biar jadi presiden yang baik, presiden yang kemudian mampu begini begitu. Doanya buat semua, sehingga adem buat semua. Gitu. Dari doa aja kelihatan nanti egois apa enggak kan gitu. Kalau doanya sih wah, egois banget kan gitu. Doain lah buat yang lain. Kalau dari Ustadz sendiri ada doa pribadi untuk bangsa Indonesia? Ada. Saya berharap Indonesia makin dewasa, makin kemudian menyadari bahwa ini bukan kontestasi sebenarnya, tapi kita memilih untuk siapa yang lebih kita percaya untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Dan saya pun berharap kedewasaan ini lebih lagi dimiliki oleh presidennya yang bakal terpilih, calonnya yang lagi dipilih, dan partai-partai pendukungnya. Insya Allah mudah-mudahan kalau udah dewasa semua, baik semua, dan mau nunduk, mau kemudian bawa ke sejadah, mau bawa ke doa, insya Allah lah mudah-mudahan akan lahir bukan cuma presiden dan wakil presiden yang bagus, tapi masyarakat yang insya Allah baik gitu. Ya mungkin Ustadz berkenan untuk memimpin doa begitu baik. Untuk bangsa Indonesia menjelang pilpres supaya berlangsung lancar, damai begitu Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, negeri ini bukan negeri kami, tapi negeri-Mu ya Allah. Jangan biarkan kami memilih sendiri. Pimpin kami, bimbing kami untuk memilih siapa dari hamba-hamba-Mu yang bisa kami pilih, dan kemudian Kau percaya, Kau kehendaki bisa memimpin Indonesia sekarang lebih baik lagi. Ya Allah, siapapun yang kami pilih, apabila ada kekurangannya maka Engkau yang menyempurnakan, bila ada kesalahan Engkau yang memperbaiki, jika ada kelemahan Engkau yang beri kekuatan. Bimbing kami ya Allah, jangan pernah biarkan kami lepas sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz saya terima kasih banget TV One. Oke banget deh, doanya udah diaminin. Baik, ini juga sekaligus
Saya menutup mau nih doa perjumpaan. harian menjelang pilpres, oke aja malam. Tiap malam gua hadir doa. Baik, kita juga mau Ustadz supaya terus adem begitu ya. Insya Allah. Baik, terima kasih atas perjumpaannya Terima kasih, Ustadz. sama-sama. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Selamat malam. warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Untuk menutup, saya masih akan menyajikan satu lagi pemirsa, ada satu video klip dari Maher Zain. Sampai jumpa.